Halo Sobat Kimis Pandai, selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Sobat Kimis Pandai, kalian ngerasain gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini tuh kerasa banget panasnya? Apalagi di daerahku Belitung Timur. Kalian juga ngerasain kan di daerah kalian? Indonesia memang punya musim kemarau sih, tapi kok semakin hari semakin panas ya? Kalian tahu gak penyebabnya? Nah, betul tuh, gas rumah kaca. Teman-teman, gas rumah kaca merupakan gas yang terkandung di atmosfer bumi. Kandungannya banyak banget tuh. Ada karbon dioksida atau CO2, ada belerang dioksida atau SO2, ada NO dan NO2, nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, ada gas metana atau CH4, dan ada klorofluorokarbon atau yang bisa kita kenal dengan CFC. Nah teman-teman, yang bikin siang kita itu tambah panas, ya karena gas rumah kaca ini tuh terus-terusan kebentuk akibat dari lapisan ozon yang semakin menipis. Nah fun fact nih buat kamu, ternyata 3 dari 10 juta molekul yang ada di atmosfer bumi itu adalah ozon loh. Jadi kita bisa bilang kalau ozon tuh molekul yang cukup langka keberadaannya. Soalnya cuma 3 dari 10 juta. Nah, lapisan ozon inilah yang fungsinya untuk melindungi kita dari paparan sinar ultraviolet. Perlu kita ketahui nih, kalau paparan sinar ultraviolet itu tuh berbahaya banget. Soalnya bisa bikin kerusakan kulit. Mulai dari yang ringan kayak flek hitam di wajah, maupun yang lebih serius kayak kanker kulit. Waduh, ngeri banget gak sih? Hanya karena terpapar sinar ultraviolet, kita bisa kena kanker. Tapi beruntungnya kita masih dilindungi oleh lapisan ozon. Walau sekarang kondisinya udah semakin memprihatinkan sih. Lapisan ozon yang kian hari kian menipis itu ya karena gak jauh-jauh dari perbuatan buruk yang masih dilakuin oleh manusia. Contohnya kayak kebiasaan membuang sampah sembarangan, ditambah lagi pencemaran sampah plastik. Sobat Kimis Pandai, kita perlu tahu nih, kalau sampah menyumbang angka yang cukup besar dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Menumpuknya sampah padat itu sama dengan melepaskan gas metana atau CH4 ke udara. Nah, fun fact kedua nih buat kamu. Ternyata 1 ton sampah padat itu setara dengan melepaskan 50 kg gas metana ke udara. Waduh, bisa kita bayangin nih, kalau misalnya kita terus-terusan buang sampah sembarangan, bakal jadi sepanas apa Indonesia? Soalnya dari pelepasan gas metana atau CH4 tadi bisa bikin gas rumah kaca tambah banyak. Kita bakal ngerasain kepanasan kayak sedang berada di dalam ruangan kaca terus disinari sinar matahari secara langsung. Waduh, ngeri banget gak sih? Nah, dari hal ini aku dan kamu jadi sadar bahwa peranan dunia kimia itu sangat-sangat diperlukan. Ditambah lagi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Badan Pembangunan Nasional Indonesia udah bikin tuh yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Nah, tujuan dari RPJN ini ya untuk mendukung usaha pembentukan negara Indonesia sebagai negara Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus berkontribusi dong dalam mewujudkan Indonesia Emas. Dengan menerapkan prinsip kimia hijau, kita dapat menggunakan produk berbahan ramah lingkungan. Contohnya kayak sedotan berbahan dasar kertas, alat-alat makan berbahan stainless steel, dan kita harus bawa reusable bag sebagai pengganti tas plastik di minimarket atau supermarket. Nah, dengan melakukan usaha tersebut, kita itu udah termasuk sebagai agen perubahan tuh dalam meminimalisir efek rumah kaca maupun melindungi bumi kita dari efek pemanasan global. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melindungi ozon kita. Aku, kamu, dan Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi.